Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bapak Pak Junawan, guru SMP 272 Jakarta. Kita kembali belajar matematika. Materi kita hari ini fungsi kuadrat, kelanjutan dari pelajaran kita minggu sebelumnya, yaitu persamaan kuadrat. Para peserta didik yang Bapak cintai, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, diberikan petunjuk, sehingga lebih mudah, lebih gampang dalam mempelajari, memahami pelajaran kita hari ini. Oke, peserta didik Bapak cintai, seperti biasa, kita biar arah kita belajar ada, Bapak sampaikan tujuan pembelajaran. Hari ini diharapkan peserta didik pertama bisa menyebutkan pengertian fungsi kuadrat, kemudian menuliskan bentuk umum fungsi kuadrat, ketiga identifikasi unsur-unsur grafik. Nanti fungsi kuadrat lebih identik dengan grafik ya, menggambar grafik. Kemudian menentukan unsur-unsur grafik fungsi kuadrat, dan yang terakhir adalah menggambar grafik fungsi kuadrat. Ini lima hal ini tujuan kita hari ini, apa yang harus kita capai. Oke peserta didik, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat, kalau persamaan kuadrat, ruas kiri ruas kanannya ada persamaan, kemudian ruas kanannya 0. Fungsi kuadrat ini bentuknya adalah suku banyak yang mempunyai satu variabel atau lebih ya, satu variabel atau lebih. Nah, untuk SMP hanya satu variabel saja, yaitu variabel X, kategori bentuk umum, dan pangkat tertingginya adalah 2. A-nya tidak boleh sama dengan 0, karena kalau A sama dengan 0, X kuadratnya hilang, maka fungsi kuadrat berubah menjadi fungsi linear. Dan grafiknya nanti ya, kalau ini kita gambar dalam bentuk grafik, karena ada nilai fx dengan y sama, jadi boleh juga y sama ax kuadrat tambah bx tambah c boleh. Nah, adanya pasangan x dan y, maka nanti akan membentuk grafik. Nah, grafik yang terbentuk adalah parabola. Seperti apa sih parabola? Dalam kehidupan sehari-hari, parabola ini adalah bentuk parabola. Peluru yang ditembakkan lintasannya berbentuk parabola. Kalau gambar ini kita bikin sumbu X, sumbu Y-nya ya, tapi ini adalah T dan H. T itu waktu ya. Artinya lintasan ini menggambarkan hubungan antara waktu dan tinggi. Misalnya setelah 2 detik tinggi bola berapa. Nah, atau setelah berapa detik tinggi maksimalnya berapa, atau setelah berapa detik bola kembali ke tanah. Nah, ini grafik ini menggambarkan hubungan antara T, waktu, dan tinggi bola. Nah, dalam matematika kira-kira begini. Nah, grafik ya menyatakan hubungan X dan Y. Maka ada beberapa unsur yang perlu kita ingat pada grafik ini, yang perlu kamu ketahui. Yang pertama ada namanya titik puncak. Tuh titik puncaknya, P, A, B. Pada titik puncak ini ada dua unsur. Unsur pertama adalah menyatakan nilai optimum. Ya, kalau grafik terbuka ke bawah berarti nilai maksimum. Nilai maksimum berapa? Yaitu B, ya, dilambangkan adanya di sumbu Y. Kemudian ada namanya sumbu simetri. X sama dengan A ini nama sumbu simetri. Jadi garis yang membuat grafik ini bagian kiri kanannya simetris. Atau ada juga kalau kita lipat pada garis putus-putusnya, maka grafik bagian kiri dan kanan saling berimpit, simetris. Nah, X sama dengan A, itu garis ya, bukan titik, itu adalah garis melalui titik A, 0, kemudian sejajar sumbu Y. Nah, A, B nilai optimum yaitu menjadi puncak
grafik atau puncak parabola. Kemudian pada grafik ini juga ada titik potong sumbu X, sumbu Y. P ya, dan Q itu titik potong sumbu Y. Kalau titik berarti pasangan P, 0 dan Q, 0. Ingat, pada saat grafik memotong sumbu X, nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi P, 0 dan Q, 0. Tapi sebaliknya, titik potong grafik dengan sumbu Y, X-nya yang 0. Jadi 0, C misalnya. Nah, untuk nanti kalau kita menggambar grafik yang 5 ini harus kita cari terlebih dahulu. Ya, yang 5 ini, yang unsur-unsur ini kita cari terlebih dahulu. Kuncinya tadi, titik potong sumbu X, Y-nya selalu sama dengan 0. Nah, sedangkan sumbu simetri itu berada di antara titik potong grafik dengan sumbu X, tepat di tengah-tengah. Nah, dari sifat-sifat ini nanti kita bisa menggambar grafik fungsi kuadrat. Tentu dalam fungsi kuadrat, grafiknya itu bisa macam-macam. Ada yang terbuka ke bawah, memotong sumbu X pada 2 titik. Ada terbuka ke bawah, memotong sumbu X pada 1 titik, atau dikenal juga dengan menyinggung sumbu X. Ada juga terbuka ke bawah, tidak memotong sumbu X. Ada jenis grafik terbuka ke atas, ya, memotong sumbu X pada 2 titik. Ada terbuka ke bawah ke atas hanya menyinggung sumbu X. Ada yang terbuka ke atas tidak memotong sumbu X. Jadi ada 6 jenis grafik yang mungkin nanti akan kamu temukan, tergantung pada fungsinya, ya. Kamu sudah menggambar grafik fungsi kuadrat fx sama dengan min x kuadrat tambah 4x. Kalau kamu sudah menggambar, berarti kita mencari unsur-unsur tadi, ya. Ada titik puncak, ada titik potong, ada sumbu simetri. Tetapi sebaiknya dalam kita menggambar ini, langkah pertama kita adalah mencari titik potong grafik dengan sumbu X. Grafik akan memotong sumbu X apabila Y sama dengan 0. Jadi fx itu sama dengan Y, ya. Boleh fx, boleh Y. Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, maka fungsinya berubah menjadi persamaan kuadrat, min x kuadrat tambah 4x sama dengan 0. Ini pelajaran kita minggu kemarin, mencari nilai x sehingga persamaan sama dengan 0, ya, dengan cara memfaktor. Ya, dengan memfaktor diperoleh x sama dengan 0 atau x sama dengan 4. Berarti nanti grafik memotong sumbu x pada titik 0,0 dan 4,0. Y-nya pasti 0. Jadi 0,0 dan 4,0. Kemudian titik potong grafik dengan sumbu Y, X-nya yang 0. Ganti X-nya dengan 0. Min atau negatif 0 kuadrat ditambah 4 kali 0, 0. Berarti nanti grafik memotong sumbu Y pada titik X-nya 0, Y-nya 0, 0,0. Sumbu simetri, tadi udah Bapak ingatkan juga, sumbu simetri itu terletak di antara titik potong sumbu X. Jadi kalau 0 dan 4, berarti 0 tambah 4 bagi 2. Jadi nanti akan ada garis yang sejajar sumbu X melalui titik 2 pada X sama dengan 2. Gabungan sumbu simetri, kita mau mencari optimum, ya, nilai optimum. X-nya, titik puncak itu selalu berada di sumbu simetri. Berarti X-nya 2. Berapakah nilai Y-nya? Kita gantikan X-nya dengan 2. Ya, ganti X dengan 2, diperoleh Y-nya sama dengan 4. Berarti nanti titik optimumnya 2,4. Kita gambar sekarang. Kita pindahkan unsur-unsur yang sudah kita cari. Hati-hati membuat sumbu X, sumbu Y-nya sudah dipaskan, sudah dipikirkan sehingga semua titiknya bisa masuk ke dalam gambar, ya. Yang pertama titik potong sumbu X 0,0 dan 4,0 nih. Nanti grafik akan melalui 2 titik ini. Kemudian sumbu simetrinya X sama dengan 2. Titik potong sumbu Y juga di 0,0. Ya. Titik potong sumbu X-nya 0,0, titik potong sumbu Y juga 0,0. Kemudian
nilai optimumnya 4. Tapi nanti dia tidak melalui titik 4, cuman maksimumnya 4. Dia melalui titik 2,4 karena itu puncak. Sepertinya udah kegambar bahwa grafik itu puncaknya di atas, berarti grafiknya terbuka ke bawah. Tapi kita belum butuh titik lain, karena supaya gambar grafiknya itu grafik mulus namanya. Jadi bukan di garis, tapi kita menghubungkan titik-titik yang sehingga tidak terbentuk sudut-sudut sepanjang garis nanti. Maka kita butuh titik lain di sekitar sumbu simetri. Sumbu simetrinya 2. Kita butuh titik kalau X-nya 1, Y-nya berapa, kalau 0 sudah ada, kalau min 1 berapa. Namanya titik lain sekitar sumbu simetri ya. Setelah 2 ada 3. Nah, kalau 3, X-nya 3, Y-nya berapa? Kalau X-nya 5, Y-nya berapa? Itu nama titik lain sekitar sumbu simetri. Jadi sumbu simetrinya 2, kita butuh lain. Nah, ini. Jadi kalau min 1 nanti min 1 min 5 ya. 1 3. Nah, sehingga ini butuh titik ini. Nah, 1 ya. Nah, jelas gambarnya, tinggal dihubungkan ya, dihubungkan sehingga terbentuklah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan min x kuadrat ditambah 4x. Terbuka ke bawah, memotong sumbu x pada titik 0,0 dan 4,0, memotong sumbu y pada titik 0,0 juga. Kemudian sumbu simetrinya x sama dengan 2, titik puncaknya 2,4. Paham ya? Oke, untuk lebih pahamnya contoh yang kedua. Gambarlah grafik fungsi fx sama x kuadrat tambah 6x tambah 9. Sama, cari titik potong dengan sumbu x. Y-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan, jadi x kuadrat ditambah 6x tambah 9 sama dengan 0. Nah, kita memfaktor lagi, karena ini menjadi persamaan kuadrat. Kita peroleh x tambah 3 kali x tambah 3. Oh, punya akar kembar. Kalau akar kembar berarti grafik nanti memotong sumbu x pada satu titik. Atau hanya menyinggung saja pada titik min 3,0. Titik potong sumbu y, x-nya 0, x-nya ganti dengan 0, berarti y-nya sama dengan 9, berarti grafik memotong sumbu y pada titik 0,9. Ya. Bagaimana dengan sumbu simetri? Sumbu simetri karena hanya menyinggung saja, berarti sumbu simetri melalui titik singgungnya. Jadi ada garis vertikal sejajar sumbu y pada titik min 3. Garis namanya sumbu simetri, garisnya x sama dengan negatif 3. Kira-kira optimumnya berapa? Ya, nah optimumnya kan ada di sumbu simetri, berarti x-nya ganti negatif 3. Maka diperoleh y sama dengan 0. Jadi nilai optimumnya 0. Ingat, nilai optimum itu bisa maksimum, bisa minimum. Itu titik optimum ya, bisa maksimum, bisa minimum. Kita pindahkan unsur-unsur tadi. Ingat, sumbu x, sumbu y-nya bisa memenuhi titik-titik telah kita tentukan, unsur-unsur telah kita tentukan. Jadi begini sumbu x, sumbu y-nya. Yang pertama, memotong sumbu x pada min 3,0. Nih min 3 menjadi puncaknya nanti. Sumbu simetri di situ juga. Titik potong di situ juga. Optimum di situ juga. Nah, nggak mungkin kita hanya bisa menggambar titik kalau hanya diketahui 2 titik. Nanti jadi garis lurus. Sedangkan dia adalah parabola dan harus mulus. Tidak ada sudut yang terbentuk. Maka kita butuh titik sekitar sumbu simetri. Min 3. Berarti kita butuh pasangan titik kalau min 4, min 5, min 6. Kemudian min 2, min 1, 0, kita butuh titik lain. Maka coba kita misalnya min 4. Nah, min 4 kita masukkan ke dalam fungsi fx sama x kuadrat tambah 6x tambah 9. Nanti kita akan dapat pasangannya. Inilah
kita butuh titik sekitar sumbu simetri ini ya. Min 6. Jadi kita ambil min 6, min 5, min 4 sampai dengan 0. Itu pasangannya. Sehingga terbentuk titik-titik yang begini. Nah. Ya. Jadi kalau negatif 6 masukkan ke fungsi negatif 6 kuadrat 36. Negatif 6 kali negatif 6 negatif 36, sehingga jadinya 36 ditambah negatif 36, 0 ditambah 9. 9 berarti negatif 6 pasangannya adalah 9. Negatif 5 masukkan ke dalam fungsi negatif 5 kuadrat 25. 6 kali negatif 5 negatif 30, berarti 25 ditambah negatif 30 tambah 9 sama dengan 4. Ini titik-titik yang akan dilalui oleh grafik. Kita gambar grafiknya. Nah, inilah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 6x tambah 9 terbuka ke atas, menyinggung sumbu x pada titik min 3,0, memotong sumbu y pada titik 0,9, titik puncaknya min 3,0, sumbu simetrinya x, min 3. Tentu tidak mungkin Bapak menjelaskan semuanya di video ini. Silakan dicoba di buku paket ya, dipelajari. Nanti kalau masih ada yang belum paham boleh bertanya. Gunakan grup kamu untuk menunjang kemampuan kamu memahami. Terakhir ya, kita menggambar grafik fungsi kuadrat ini. Mudah-mudahan ini akan berbeda dengan bentuk pertama dan bentuk kedua. Pertama, titik potong sumbu y, sumbu x, y sama dengan 0. Kita peroleh x sama dengan 1, x sama dengan negatif 4. Berarti grafik memotong sumbu x pada 1,0 dan min 4,0. Titik potong sumbu y, ya kita biar lebih gampang kita langsung kita pindahkan. 1,0 dan min 4,0. Nih titik 1,0 min 4,0. Nanti grafik akan melalui ini. Biar kamu lebih jelas, kita pindahkan satu-satu. Titik potong sumbu y, x-nya 0. Ya, x-nya 0 diperoleh, y-nya negatif 4. Berarti nanti akan memotong sumbu y pada negatif 4. Ini udah 3 titik ya, udah 3 titik. Sumbu simetrinya 1 ditambah negatif 4 dibagi 2 min 1,5. Hati-hati ini pecahan, min 1,5. Berarti inilah sumbu simetrinya, min 1,5. Garis melalui min 1,5 sejajar sumbu y. Hati-hati. Nilai optimumnya, nilai optimum juga pecahan, diperoleh min 6/4. Ini dia ya, min 6/4. Udah bisa dihubungkan tuh. Kalau kamu yakin bisa, silakan dihubungkan. Kalau tidak, seperti tadi, carilah titik di sekitar sumbu simetri. Kalau sumbu simetrinya tadi min 1,5, ini ada min 1, min 2, min 3. Sebelah kanan sumbu simetri ada min 1, 0, 1. Ini udah ada 0, 1. Jadi kita butuh min 1-nya saja. Min 1, min 2, min 3. Nah, ini pasangannya. Ya. Min 5. Nanti didapat y-nya 6. Lalu titik-titik itu kita pindahkan ke koordinat kartesius. Inilah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 4, memotong sumbu x pada titik min 4,0 dan 1,0, memotong sumbu y pada 0, min 4, titik puncaknya min 1,5, min 6/4. Sumbu simetrinya pecahan ya, x sama dengan min setengah.
terbuka ke atas, ya. Udah makin jelas ya. Jangan lupa ya, harus banyak latihan, ya. Banyak latihan kamu akan menemukan berbagai jenis bentuk grafik yang terbentuk. Demikian pertemuan kita hari ini. Silakan tingkatkan penguasaan kamu di buku paket ya, halaman 85 sampai 92. Ada soal juga. Yakin kamu bisa. Tetap semangat. Yang belum subscribe silakan di-subscribe ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.